Yang saya hormati, acara akan segera dimulai. Dimohonkan agar handphone atau alat komunikasi lainnya dinonaktifkan atau dialihkan ke mode getar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam keterbukaan informasi publik. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, yang kami hormati Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, yang kami hormati narasumber pada hari ini, serta para peserta yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana pada hari ini Senin 22 April 2024 dalam rangka acara sosialisasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan dan pembukaan, sesi foto bersama, presentasi oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum selaku narasumber pertama, presentasi oleh Ketua Yayasan Sloka Institut selaku narasumber kedua, sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, dimohonkan untuk berdiri. Acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni kata pengantar dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali kepada Bapak Agus Wirajaya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHM HUM, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, ada Ibu Nur Chandrawati Sari. Silakan Bu berdiri, saya biar dikenal sama adik-adik mahasiswa. Ibu Nur Chandrawati Sari ini juga sebagai kakak kelas dari adik-adik, karena beliau juga dulu berproses di Fakultas Hukum Udayana. Yang paling ujung Pak Agus Suryawan, nah ini juga alumni UNUR, tapi dalam fakultas yang berbeda. Jadi sebelum lebih lanjut mungkin kita perkenalkan diri. Kalau Bapak adik-adik mungkin belum pernah ataupun belum pernah mendengar tapi belum tahu banyak tentang Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi adalah salah satu lembaga yang ada di negara kita. Nah kemudian personilnya ada komisioner, ada 5 orang ya. Yang hadir hari ini ada 3, salah satunya saya, Nadia Guswirajaya sebagai ketua. Nah tadi 2 orang itu komisioner. Jadi di Komisi Informasi ada 5. Yang Ibu Chandra tadi kebetulan sebagai koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi. Ya. Kemudian Pak Agus Suryawan, koordinator bidang kelembagaan dan kerjasama. Jadi adik-adik, kegiatan kita hari ini adalah sifatnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Barangkali hal ini belum menjadi perhatian atau belum diketahui secara khusus bahwa dalam konteks layanan informasi itu ada aturannya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Nah, sehingga nanti akan dihantarkan oleh narasumber. Kita punya salah satunya adalah Pak Dekan, nanti juga sekaligus sebagai narasumber. Kemudian juga ada Bu Luhdi Sriani yang latar belakangnya adalah banyak berkecimpung dalam bidang keterbukaan informasi. Nanti kami harapkan adik-adik semua ini juga interaktif. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, semakin banyak tentu semakin bagus ya. Sehingga untuk memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita tentang layanan informasi publik. Kemudian yang berikut juga barangkali setelah acara ini mungkin ada inspirasi gitu ya. Adik-adik nanti kan akan menyusun skripsi bagi yang masih S1 ataupun tesis bagi yang S2. Bisa saja keterbukaan informasi publik ini bisa menjadi salah satu penelitiannya. Nah, yang bisa saja yang teliti adalah satu, nanti sumber juga akan mengenalkan ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian di bawah itu ada turunannya adalah PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian yang berikut ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, berikutnya juga ada nanti yang perlu dielaborasi adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang standar layanan informasi publik desa. Nah, jadi jika ini perlu diketahui, karena hampir dari semuanya adik-adik ini kan pasti berasal dari desa. Walaupun di kota kan, di Denpasar kan juga ada desa. Nah, terkait dengan layanan informasi publik juga ada yang mengatur khusus yaitu istilahnya slip desa. Kemudian untuk badan publik yang lain di luar desa juga ada namanya standar layanan informasi publik yang mengatur tentang bagaimana badan publik itu harus memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Ya, misalkan di dinas-dinas di pemerintah, badan-badan pemerintah itu juga diatur ya. Kemudian juga ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik pemilu dan pemilihan. Bagaimana prosesnya kalau misalkan ada permohonan informasi, kalau ada keberatan diatur semua di situ. Nah ini barangkali nanti yang perlu nanti akan dibuka oleh para narasumber untuk membuka wawasan kita bahwa dalam layanan informasi publik itu ada aturannya, ada stepnya. Nah kita belum bicara yang lain, misalkan dalam Undang-Undang KIP ini ada namanya informasi yang dikecualikan, yang salah satunya sekarang menjadi undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini tentu kajian-kajian yang sangat menarik buat adik-adik yang berkecimpung, yang beraktivitas, yang belajar di bidang hukum. Harapan kami ini bisa menjadi pembuka wawasan. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik untuk meneliti tentang keterbukaan informasi. Ya, itu harapan kami. Dan izin Bapak Dekan, barangkali ke depan kalau misalkan adik-adik berminat untuk katakanlah
kerja praktek atau magang atau penelitian, Komisi Informasi sangat terbuka. Sangat terbuka untuk menerima teman-teman untuk meneliti di situ terkait dengan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami Komisi Informasi. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Dekan untuk berkenan membuka kegiatan ini sekaligus nanti menjadi narasumber yang akan membuka wawasan kita semua tentang keterbukaan informasi publik. Kami aturkan terima kasih banyak. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam keterbukaan informasi. Jadi adik-adik ini kalau belum familiar, kalau ada yang salam seperti ini, seperti huruf C, ini sebetulnya gembok yang terbuka. Ya, gembok yang terbuka artinya keterbukaan informasi. Itu ya. Nanti kalau salamnya KIP berarti begini. Terima kasih, kami kembalikan. Komisi Provinsi Bali. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus akan membuka acara sosialisasi ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertoyasa, SHM HUM, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati untuk Pak Made Agus Wirajaya, Pak Ketua dari Komisi Informasi Bali. Tadi sudah disampaikan bahwa kehadiran beliau dan tim ya, dengan masing-masing bidangnya akan memberikan sosialisasi kepada adik-adik mahasiswa betapa penting yang namanya informasi ya. Jadi sekarang kan semuanya di era keterbukaan. Dengan dibuatnya atau diterbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi, itu berarti menjadi kewajiban. Kalau dulu enggak, kalau dulu boleh tutup-tutup, nah sekarang semuanya terbuka. Ya. Tapi ada pengecualian. Jadi kalau kita lihat siapa lembaga yang harus memberikan pelayanan pada masyarakat publik tentang sebuah informasi di lembaganya, itu adalah alasannya karena badan publik atau lembaga institusi itu menggunakan uang negara. Jadi ada uang negara baik seluruhnya atau sebagian, sehingga kalau kita lihat di 17/2003 tentang keuangan negara, 15/2004 tentang pengelolaan dan perbendaharaan negara 1/2004, itu semuanya mewajibkan bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara itu asasnya adalah salah satu keterbukaan, ya. Selain akuntabilitas, proporsional, profesional. Nah, nanti kita bicara yang panjang tentang itu, apa manfaat dari Komisi Informasi, ya. Apa pentingnya informasi, nanti adik-adik akan tahu, ya. Jadi Pak Ketua dan Pak Ketua yang lainnya ini adalah sebagian besar mahasiswa notaris ya. Ya, yang MKN ini coba lihat dulu. MKN ada di sini. Nah, Anda nanti menjadi calon pejabat. Itu kalau notaris itu kan pejabat, ya. Jadi pelaksana tugas pemerintahan yang diberikan kepada notaris, ya. Di situ akan sekarang ada ketentuan notaris itu harus melaporkan transaksi yang ada di situ. Ya, kalau dulu boleh sembunyi-sembunyi, sekarang enggak. Sekarang tidak ada rahasia. Bank yang dulu rahasia sekarang enggak. Ya. Nah, ini yang paling baru, notaris itu ada ketentuan harus melaporkan transaksi yang
berpotensi. Ya, nah itu yang menjadi tarik ulur bagaimana rahasia terhadap klien, itu yang menjadi bahan yang perlu kita diskusikan. Terima kasih Bapak, Ibu dari Komisi Informasi Bali yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertukar pikiran nanti. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua di dalam menciptakan good governance, penyelenggara pemerintahan yang bersih. Dengan saya buka ya, ada pembukaan nih, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Sekali Waring Geraha yang Dewasa. Kegiatan sosialisasi terbukaan informasi publik hari ini, hari Senin, saya nyatakan dibuka. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum. Kepada Bapak Dekan, pemohon tetap berada di panggung. Bapak, kita akan lanjut dengan acara sesi foto bersama. Kami undang para narasumber. Acara selanjutnya adalah sosialisasi keterbukaan informasi publik yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Niluh Chandrawati Sari. Kepada moderator dan narasumber untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dita, MC kita, dan adik-adik sekalian. Masih semangat? Di depan Pak Dekan nggak boleh nggak semangat ya. Baik, saya karena pada saat ini sudah waktu menunjukkan pukul 10.35, jadi kita mulai. Saya mengaturkan Mas Tungkara, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat tentunya Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertaya SHM HUM. Nantinya beliau akan menyampaikan materi pertama. Dan narasumber kedua, Ibu Lohde Suryani, beliau dari Ketua Seloka Bali. Jadi nanti beliau yang akan mendalami, beliau yang banyak akan memberikan apa yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Chandrawati Sari. Saya juga alumni Pak Dekan, alumni Fakultas Hukum di tahun tidak enak 8081, dan magister saya juga di hukum pemerintahan di Universitas Udayana ini juga. Dan yang penting adik-adik sekalian, mohon juga menjadikan curhatan saya, cinta terakhir saya ada di Fakultas Hukum ini. Jadi nanti ini takutnya ditiru ya. Jadi kakak kelas saya, suami saya adalah kakak kelas saya sendiri. Ya, nggak apa-apa, yang penting ada semangat kuliahnya tuh ada, pacarannya juga jalan gitu. Baik, tidak berpanjang-panjang Pak Dekan dan Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan, saya akan membuat pantun, nanti minta cakepnya ya. Bayar pajak mintalah resi,
Segera disimpan di dalam laci. Jika terjadi sengketa informasi, lapor ke Komisi Informasi. Kalau ada badan publik atau adik-adik minta ke badan publik atau ke dinas ke apa, minta informasi tidak dilayani ataukah ada keberatan di sana, sampai yang disampaikan Pak Ketua tadi bisa disengketakan di Komisi Informasi. Saya kasih gambaran Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang menggalang, yang mengawal daripada keterbukaan informasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami di Komisi Informasi itu di dalam sidang-sidang itu tidak adjudikasi non litigasi Pak Dekan, jadi tidak ada sidik di sana, tidak ada litik. Namun demikian kami berupaya untuk menyelesaikan di mediasi. Kami tidak berpanjang lagi Pak Dekan, kami mohon berkenan Pak Dekan untuk menyampaikan materinya. Waktu kami berikan 30 menit, tapi kurang juga lebih baik Pak, dipercepat 30 menit dan Ibu juga 30 menit, dan kita sisa waktu kita akan manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan Pak Dekan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu senior saya. Kalau beliau di 81, saya di 84. Selisih berapa tahun Bu ya? Ya berarti mungkin saya semester 1 waktu itu Ibu masih saat terakhir ya. Ya jadi bersyukur hari ini kita dipertemukan adik-adik. Jadi antara generasi ke generasi ya. Nanti generasi berikutnya adik-adik yang melanjutkan ya. Kalau tadi ada sebuah kisah, kalau Ibu tadi berkisah tampatan hatinya ada dari sini juga, mungkin adik-adik itu harus ikuti ya. Jadi kalau saya gagal mengikuti itu ya. Jadi saya tidak mendapatkan di sini Bu. Jadi susah mencari di sini, ada saya di luar mencari. Itu adik-adik. Jadi hari ini kita kuliah umum ya, anggap kuliah umum. Ada dari notaris, dari S1. Kalau tidak sibuk, kami maunya yang lebih banyak Bu. Jadi mau ada S2 hukum, ada tingkat dokternya juga. Karena kesibukan kampus dibikin, adik S1 juga di situ, sudah sebagian besar di situ. Nah ini di sini ada S2 dan S3. Tapi mudah-mudahan dari sekarang ini semakin nyata apa yang kita akan diskusikan tersebar ya adik-adik ya. Nah kita mulai dengan tema tadi ya, sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Tentu adik-adik ya yang di MKN saya panggil adik-adik saja, kalau saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu semakin jauh ya. Jadi saya panggil adik-adik saja. Yang S1 juga. Saat ini kan sedang ramainya soal informasi ya. Jadi diawali dengan sistem dari penyelenggaraan pemerintah yang reformasi ya, ada reformasi sistem ketatanegaraan. Dari situ mulai bahwa hak asasi manusia itu semakin diperbesar volumenya, penghargaannya ya. Sehingga apa? Sehingga orang berbicara, menulis, melakukan kegiatan dokumentasi itu semakin luas ya. Jadi kalau dulu zaman-zaman sebelum reformasi itu ya ada orang berani berkumpul-kumpul ya. Kalau berkumpul aja itu sudah diintai. Nah kalau sekarang kan enggak nih.
Jadi nulis apa saja ya, membuat orang jadi penasaran yang salah sehingga ada cerita ya. Kesalahan yang berulang-ulang dengan sistem informasi yang ada akan menjadikan suatu kebenaran. Ya, jadi publik yang menganggap benar, padahal itu sesuatu yang salah jika dilihat dari sisi hukum. Ya, nah itu salah satu kelemahan ketika kita bicara keleluasaan keterbukaan informasi. Nah, sehingga apa? Sehingga dimulai dengan ada undang-undang ITE ya. Jadi sudah semakin luasnya keterbukaan, mulailah negara menganggap itu sesuatu yang perlu diatur ya. Kemudian ada undang-undang ITE, kemudian sekarang ada undang-undang informasi publik. Jadi semua itu adalah tujuannya seperti hukum. Kalau hukum itu kan ada dua hal yang dimau ya. Apa itu? Hukum itu apa? Hukum itu apa? Ya ada dua hal saja. Hukum itu ada perintah dan larangan, diikuti oleh sanksi. Itu membedakan. Kalau tidak ada sanksi ya kayak moral, etika. Jadi sesuatu yang menganggap ya bolehlah dilanggar, itu soal etika, nanti perbaiki. Nah, kalau hukum nggak bisa. Jadi sekali memenuhi syarat material, syarat formil, masuklah di pasal. Kalau sudah terpenuhi itu menjadilah masalah hukum. Ya, kalau sudah masalah hukum berat apa ringan? Kalau masalah hukum berat apa ringan? Berat. Ya. Nanti kalau tidak pernah merasakan diperiksa, dipanggil di kepolisian, nah, itu ya. Jadi kalau sudah mendapat surat panggilan itu panas dingin jadinya. Ya. Nah, saya diminta klarifikasi saja, belum naik ke penyelidikan, ya. Penyidikan SK. Nah itulah adik-adik sebagai mahasiswa hukum harus memahami tentang sesuatu yang terkait dengan informasi. Ya. Jadi mau negara itu berimbang. Ya, informasi terbuka tidak seluas-luasnya, tetapi ada pengecualian. Ya. Nah, kalau kita lihat apa sih tujuannya ada undang-undang informasi publik, keterbukaan informasi publik? Itu adalah sebagai kontrol. Ya. Jadi kalau kontrol itu hanya oleh institusi, itu ada keterbatasan. Sekarang kontrolnya biar masyarakat, biar publik yang melakukan kontrol terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Ya, sekarang ada undang-undang berarti apa? Berarti setiap orang punya hak. Kalau tidak ada undang-undangnya ya tidak punya hak. Kan kalau hukum itu satu cirinya orang akan bisa menuntut melakukan tuntutan jika dia ada hak yang tertulis di hukum yang mengaturnya. Ya, jadi kalau tidak ada legal standing, nggak ada, nggak mau diakui. Nah, sekarang dengan undang-undang ini ya harus ya ada keharusan dari lembaga publik untuk memberikan layanan keterbukaan. Ya, nah, kita lihat apa sih itu yang dimaksud dengan ini ya? Bisa dilanjut. Nah, itu tujuannya. Ya, kalau kita lihat tujuannya, tujuan dari keberadaan ini kan ada bisa baca di situ ya. Jadi undang-undang ini memberikan pengawalan ya, dikawal supaya terjaminnya hak warga negara ya.
mengenai pembuatan kebijakan publik. Jadi kalau kita lihat salah satu contohnya ya, jadi kalau pemerintah melakukan program kegiatan pembangunan fisik misalnya ya, buat pengaspalan jalan atau buat gedung, pasti di situ ada papan di situ ya, rencana kegiatan pembangunan apa, dananya berapa, kapan akan selesainya, kontraktornya siapa. Detail di situ perinci. Nah, itu salah satu poin keterbukaan informasi. Ya. Jadi kalau ada hal sesuatu, orang bisa ngelihat, loh kok nggak selesai ya di tahun ini, padahal tahun ini mestinya udah selesai. Itu misalnya, ya. Kemudian partisipasi masyarakat didorong untuk dalam proses pengambilan kebijakan publik ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memberikan ruang kepada masyarakat atau warga negaranya ya. Ini hampir semua ini hak-hak dari warga negara kalau kita lihat tujuannya adalah agar terjamin adanya keterbukaan informasi. Tujuannya itu ya. Nah, berikutnya ada pengecualian ya. Tadi Pak Ketua bilang tidak semua bisa dibuka. Benar. Ya, kalau semua dibuka, rahasia negara jadi terbuka ya. Nah, kalau rahasia negara terbuka, wah, jadi negara lain akan bisa melakukan sesuatu apapun. Tidak dibuka aja bisa ditahu ya. Jadi intelijen itu kan begitu. Ya. Jadi rahasia yang semestinya tidak bisa dibuka dari luar ya. Nah, itu berarti teknologi kita masih ada di bawahnya. Ya. Jadi kalau negara maju itu namanya negara maju segalanya ya. Teknologinya maju, alat-alat perantinya maju, uangnya banyak, dia bisa lakukan apa saja terhadap negara-negara yang di bawahnya. Nah, ini kita mainnya di internal dulu ya, antara belajar berdemokrasi antara rakyat dan pemerintahnya, sehingga dibuatlah undang-undang ini. Jadi tidak ada yang rahasia untuk hal-hal kepentingan umum ya. Misalnya di desa ada sumbangan beras miskin misalnya ya, diberikan kepada desa, kepala desanya mengatur, kelihatannya baik-baik saja, tetapi akhirnya terungkap bahwa yang tidak seharusnya mendapatkan, yang seharusnya dapat tidak dapat ya. Itu berarti sesuatu informasi yang salah ya. Terus kemana mengadunya? Nah, hal itulah ada di Komisi Informasi Publik ya. Jadi kalau kita bandingkan di peradilan ini ya, ini seperti penyelenggaraan keadilan yang keberatan ya. Jadi bagaimana menyalurkan keberatan, tidak harus ke pengadilan dulu, tetapi melakukan upaya peradilan semu ya, seperti peradilan semu ini. Selesaikan di instansi yang ada, yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan internal komisi ya. Nah, itulah yang nanti akan diberikan oleh Ibu. Lanjut lagi. Nah ini, jadi di 14/2008 kita lihat siapakah yang wajib memberikan informasi kepada warga negara ya. Nah, ini badan publik itu ada Trias Politika itu ya. Nah, ada apa? Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Nah, ketika institusi itu yang pasti menggunakan anggarannya dari uang negara. Ya, di uang negara itu APBD termasuk uang negara, APBDes uang negara.
Ya, sehingga kalau kegiatan yang dilakukan dari sumber uang itu wajib memberikan informasi itu, ya. Jadi kalau adik sekarang dengan masalah yang sedang ada di Bali misalnya, kan hampir debatable soal LPD ya, tahu LPD? Iya, ya LPD yang ini masih tarik menarik, uang di awal itu uang negara atau tidak. Gitu. Tapi kepolisian, kejaksaan tak mau itu uang negara itu, makanya penyelesaiannya itu jalurnya jalur hukum dia. Ya, tidak bisa diselesaikan internal di Komadat aja. Ya, itu contoh-contoh ketika sekecil apapun uang negara yang dipakai sebagai modal itu akan berkembang, berproses, dihitung sama dengan keuntungan yang ada saat bermasalah terakhir. Ya. Nah, ini organisasi non pemerintah, ya. Jadi kan adik-adik tahu kalau kita pandangannya Utrecht ya, kalau belajar ilmu hukum Utrecht itu bahwa tidak semua urusan negara diselenggarakan oleh pejabat atau usaha negara, tapi diselenggarakan oleh swasta juga atas persetujuan pemerintah. Ya, berarti ada dana ke situ, ada sumber keuangan yang digunakan oleh swasta itu deh, yang kita sebut organisasi non pemerintah. Itu termasuk juga wajib memberikan pelayanan informasi tadi. Ya, ini soal prinsipnya dari Undang-Undang KIP ya. Adik bisa baca. Jadi hukum pastilah mengatur ya. Kemudian apa yang bisa diinformasikan ada batasan ya. Layanan informasinya tidak boleh berlama-lama. Jadi informasi itu harus segera didapat ya oleh masyarakat. Misalnya adik urus apa ya? Urus KTP ya. Jadi kalau orang tua adik pasti mengurusnya izin. Ya, apalagi ngurus kalau yang notaris ngurus soal pendaftaran hak atas tanah SHM itu di BPN. Misalnya punya transaksi beli tanah kok lama sekali sertifikatnya nggak keluar, nggak terbit gitu ya. Padahal ada di situ ada aturan main berapa bulan ya layanan yang diberikan. Jadi kalau adik telusuri masih ingat hukum administrasi negara ya yang notaris. Jadi ketika sekarang ada perubahan ketika orang memohon tidak dijawab itu sama dengan iya pemerintah itu setuju. Ya kalau dulu enggak, kalau diam pemerintah berarti ditolak. Kalau sekarang enggak. Ya jadi itu sudah menjadi praktik di peradilan tata usaha negara ya. Sekarang pemerintah itu nggak berani dia cuek atau acuh gitu ya sama warga negara. Nah ini kalau kita lihat 14/2008 PP-nya 61/2010 nanti ibu yang teknisnya ya. Nah, itu adalah bermula dari ketika kita lihat di Undang-Undang 30/2014 ya. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, good governance itu ya bagaimana pemerintah melakukan pelayanan yang maksimal kepada warga negaranya ya yang berupaya untuk pencegahan dari korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Ya, jadi salah satu dengan keterbukaan. Ya, jadi kalau keterbukaan itu berarti tidak ada rahasia ya. Kalau kalau tidak ada rahasia berarti kan segala sesuatunya bisa sesuai dengan
tujuan apa yang dikehendaki oleh negara dan warga negara. Tidak ada sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, kalau kami di UNUD itu Bu ya, kami punya unit pengolah informasi dan komunikasi ya, UPIK namanya. Di bawah WR4, semua informasi itu ada di situ, kerjasama dan dokumen. Kemudian di masing-masing fakultas punya unit untuk menangani semua kegiatan terekam itu. Jadi ada, kalau ini kan keterbukaan itu bisa dokumen, bisa tertulis ya, gambar ya. Nah, itu yang harus kita sudah melakukan itu. Selain di informasi melalui media. Jadi kita punya web, orang bisa akses tentang informasi-informasi yang ada di lembaga atau fakultas ini. Nah, tapi sekali lagi ada yang tidak bisa dibuka di sini, tapi di universitas yang bisa. Ya, ada kewenangan perbedaan, pembagian kewenangan. Itu yang bisa saya katakan itu lewat waktu Bu ya. Lewat Bu. Silakan Pak Prof, bagi 2 menit. Ya. Jadi apa yang kita mau sosialisasikan di sini adalah memberikan pengetahuan pada adik-adik. Tidak ada sekarang yang rahasia itu ya. Tidak ada rahasia. Kalau kami di sini Ibu dengan mahasiswa itu terbukanya ya, dia bisa datang langsung kalau tidak jelas dengan di informasi itu untuk menanyakan hal-hal yang kaitannya pelayanan. Jadi pelayanan tentang penyelenggaraan pendidikan. Orang tuanya juga sering datang, orang tua adik-adik juga sering datang untuk konfirmasi hal-hal itu. Ya, itu Bu dari saya. Terima kasih Pak Dekan. Kasih aplaus dulu buat Pak Dekan. Kita akan lanjutkan dengan narasumber kedua, Ibu Nurdi Suryani. Kami persilakan. Mungkin ini lebih banyak pada bagaimana tantangan ke depan terkait dengan keterbukaan informasi, terkait dengan literasi digital. Karena bagaimanapun juga saat ini sebegitu masifnya informasi, bagaimana kita mengelola, mentransfer, menyimpan. Kita menyimpan, ada kehati-hatian pun mengakses, ada kehati-hatian juga mendistribusikan. Nah ini mungkin akan disampaikan oleh Ibu di sini. Ini persilakan Bu Nurdi, waktu 30 menit. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Nurdi. Jadi hari ini terima kasih KI berkesempatan untuk kampus lagi dalam kampus. Saya Udayana juga. Coba fakultas apa? Kompetitor kompetitoran aku lah. Siapa fakultas komputer kalian siapa? Hah? Oh fisik sekarang? Oke. Kalau kompetitor aja hilang, begitu. Saingannya tadi lah yang kalau kompetisi ya dia harus selalu ribut lah kalau fakultas ini. Aku masih ribut sih. Itu ngomongin saya. Jadi saya ekonomi di Udayana angkatan berapa ya? Angkatan 99. Udah jadul juga ya. Jadi waktu saya sedikit teman-teman, jadi saya diminta fokus di literasi digital ya untuk melengkapi pengetahuan tadi umum dari Bapak Dekan mengenai regulasi. Kalian kan hukum ya, saya yakin anak-anak itu pintar-pintar semua ya. Ya nggak
warga negara, kalau lulusan fakultas hukum, rasa lebih aware nggak sama regulasi? Hah? Punya insting nggak untuk lebih peduli gitu dengan kebijakan-kebijakan, dengan peraturan, apa bisa biasa aja? Hah? Kira-kira gimana teman-teman? Nggak? Halo? Halo? Anak hukum, apa sih cita-citanya? Pokoknya semangat jawab. Apa sih cita-citanya? Jadi advokat, notaris ya, kemudian ya. Berapa orang yang mau jadi notaris di sini? Mau jadi notaris? Tangan dong. Serius nih, ini konteksnya sama KI nih, ya. Satu orang. Jadi teman-teman, penting sekali teman-teman mengenal undang-undang ini ya, karena secara profesional nanti teman-teman akan sangat erat berkaitan dengan akses informasi dan dampak hukumnya. Ya, apapun profesinya teman-teman. Kalau saya wartawan ya, profesi saya, karena ternyata hobi di UKM. UKM kan siapa ya dengan kegiatan mahasiswa masih nggak? Saya UKM saya tes kampus akademika Udayana. Ada anak akademika nggak sih? Nggak ada. Anak pes ada nggak? Anak pes mahasiswa. Kalian punya pes mahasiswa kan? Betul-betul Pak ya? Ada kan? Kotak salah namanya? Masih nggak Pak? Ada anak kotak salah? Nggak ada. Nggak laku ya sekarang UKM pas mahasiswa ya. Jadi di pas mahasiswa yang membuka lisensi skill mengenai jurnalistik ya, dan sampai akhirnya menjadi karir saat ini. Nah saya mengelola yayasan namanya Sloka Institute di bidang riset ya. Salah satunya waktu itu mengadvokasi kehadiran undang-undang keterbukaan informasi publik ini dengan jaringan. Tapi saya nggak terlalu terkenal supaya institutnya mungkin lebih populer di Balubumong. Ada yang tahu Balubumong nggak? Itu media jurnalis warga di Bali. Jadi yang mengisi adalah semuanya warga publik yang juga mengakses informasi, gitu ya. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman semua di sini sebagai orang yang menggunakan informasi, ya enggak? Nanti kan teman-teman punya skripsi kan? Ya, pasti isinya apa? Informasi. Apakah semua informasi yang bisa diakses di internet? Ada nggak yang tidak bisa diakses? Pernah minta informasi ke dinas-dinas gitu atau organisasi? Pernah? Tertulis apa secara lisan? Hah? Ada yang tertulis? Kirim surat itu ada? Belum pernah? Nah, teman-teman nanti manfaatkanlah jaminan akses informasi publik ini ya. Misalnya nanti teman-teman tidak bisa mengakses data di internet, akseslah menggunakan mekanisme undang-undang KI ya. Karena lembaga publik wajib menyediakan informasi, dan informasinya ada beberapa kategori ya teman-teman. Satu, informasi yang serta-merta ada ya Pak ya, istilahnya masih ya, yang selalu harus ada itu tidak diminta oleh warga tuh lembaga publik harus share gitu. Biasanya dari website ya institusinya. Yang kedua, informasi yang berkala ya, yang selalu diupdate gitu, seperti laporan keuangan ya, laporan anggaran belanja negara dan lain-lain. Ya, sisanya kalau tidak ada mungkin nah itu yang menjadi dikecualikan ya. Tapi nanti teman-teman kalau informasi apapun berusaha ya, berusaha lisan aja dulu, tidak apa-apa langsung ya, langsung ke lembaganya, karena informasi itu bisa jadi yang harusnya selalu ada tapi tidak dipublish di websitenya ya. Jadi teman-teman punya jawaban ya, punya
serta-merta ada, contohnya ini gitu misalnya. Ya enak kan kalian kalau sudah tahu undang-undangnya, teman-teman bisa buka ya, browsing undang-undang KIP. Banyak sekali ada, gampang diurut. Bacanya juga gampang, undang-undang ini nggak ribet. Ya, isinya gampang dicerna. Kira-kira apa saja syarat, misalnya hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan lembaga publik. Sampai ada pasal-pasal mengenai sengketa informasi. Ya, nah ini juga saya canda ini depan nih yang mengurus sengketa. Jadi orang itu saya minta informasi ya ke dinas A, tidak dikasih. Nah di undang-undang itu ada itu berapa durasi waktu lembaga itu untuk menjawab permintaan informasi saya. Kalau dia melanggar tahapannya, waktunya sudah habis, tidak dikasih, saya bisa menyengketakan atau melaporkannya ke KI. Nanti masuk ke Ibu Chandra kasusnya, nanti ada sidangnya enggak ya kalau dibilang formal. Nah nanti teman-teman yang tertarik ke skripsi mungkin bisa itu langsung memantau sidang sengketa ya Pak ya, menarik tuh, bisa langsung jadi satu skripsi. Bagaimana mekanisme persidangan sengketa informasi. Nah sepertinya jarang ya masuk yang skripsi seperti itu Pak ya gitu. Nah hukum nih kasusnya tidak terlalu banyak di Bali, jadi teman-teman nggak ribet soal data mengenai sengketa informasi yang sudah pernah terjadi. Kayak teman-teman bisa evaluasi ya, pemohon terbanyak siapa, kasusnya apa, putusan sengketanya apa. Itu menarik kan dalam studi deskripsi itu jadi gampang. Datanya apalagi Bapak Ketua KAI sudah mendapatkan ya tadi ya, ada jaminan. Silakan kalian manfaatkan data-data yang kami punya untuk skripsi kalian. Gitu. Apalagi tadi undang-undang magang tadi senang sekali ya ada lembaga terbuka seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, kita ngomongin tentang kemampuan warga mengakses dan menggunakan informasi. Ya, tadi sekilas mengenai hak kalian sebagai warga negara yang jarang sekali dimanfaatkan bahwa kalian punya hak atas informasi ya. Jadi tidak ada sekarang pemerintah itu atau dinas atau lembaga publik ya. LSM juga termasuk lembaga publik kalau dia menggunakan dana negara, ormas gitu ya, atau sumber masyarakat, dia termasuk lembaga publik dan dia tunduk juga sama undang-undang ini untuk transparansi gitu ya, untuk berbagi informasi publik ya, bukan informasi privat gitu, bukan informasi pribadi. Nah saat ini kita punya hasil survei setiap tahun dari Kementerian Kominfo ya, mengenai bagaimana situasi literasi digital kita, kaitannya akses informasi publik dan digitalisasi ya teman-teman. Salah satu tantangan dari undang-undang KI ini menurut saya adalah dia tidak merespon digitalisasi ya, masih konteksnya itu adalah informasi yang konvensional gitu ya, yang dikit-dikit harus bersurat gitu ya. Sementara sekarang kan kita bagaimanapun selalu pakai apa? Cari informasi di mana? Di jempol ya. Gitu. Nah, ini situasinya saat ini teman-teman, kondisi literasi digital itu sedang ya, nggak tinggi-tinggi amat, tapi tahun ini skornya lebih baik dibanding skor tahun lalu sedikit gitu. Ada namanya 4 pilar yang dinilai dari kemampuan kita sebagai netizen ya. Sebagai netizen ini semua nih dinilai seperti 4 hal ini: digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture ya. Digital skill itu maksudnya bagaimana kemampuan warga menggunakan gadgetnya dengan baik dan benar. Apakah teman-teman yakin bisa menggunakan gadgetnya dengan baik dan benar nggak? Pernah shutdown dengan baik itu? Pernah? Gitu
gitu misalnya, atau pernah logout dari emailnya gitu, login terus ya, nanti makanya pas dibuka sama orang laptopnya dia juga bisa akses email kalian gitu misalnya. Jadi menggunakan prosesor gitu misalnya, tahu bedanya sistem operasi, tahu bedanya mesin pencari, nah seperti itu. Tahu nggak teman-teman bedanya browser sama mesin pencari, search engine sama browser, tahu bedanya nggak? Nah, kalian rata-rata pakai browser apa? Chrome. Ada lagi? Hah? Mozilla ada lagi? Safari. Oke. Nah, itu contoh-contoh browser ya. Kadang-kadang kita nggak peduli hal seperti itu, tapi itu adalah digital skills. Contoh kecil saja. Belum lagi di HP ya, gitu. Jadi di HP nggak ada pencet, gitu. Ada skillnya. Digital safety tadi saya sudah cerita ya tentang bagaimana orang tidak peduli dengan keamanan digitalnya. Ya, misalnya dia HP-nya ada PIN-nya apa enggak? Ada HP yang tanpa PIN? Semuanya ada ya? Bapak Ketua, HP-nya ada PIN-nya nggak Pak? Biasanya ada yang tidak mau pakai PIN dengan alasan khusus gitu. Biar nanti istri saya bisa langsung buka, istri saya nggak mau tutup ini, terus bukan istri, pasangan saya nanti curiga gitu ya. Gitu. Atau pacar saya nanti curiga kalau saya sisipin gitu, macam alasannya. Oke, banyak sekali aspek digital safety ya, gitu di informasi. Digital etik, nah ini, apakah teman-teman ketika share informasi itu, ya, share informasi itu, apakah ini enggak suka berkomentar kasar enggak? Misalnya, membagi, suka bullying enggak? Misalnya, seperti itu ya digital etik. Kita juga kadang-kadang nggak terlalu aware sama digital etik. Ketika minta akses informasi misalnya, apakah sudah menyampaikan niatnya untuk apa gitu misalnya, ya, digunakan untuk apa informasinya dengan baik gitu, seperti itu. Terus digital culture, nah ini dia. Jadi salah satu kewajiban pengguna informasi adalah mencantumkan sumber informasinya, ya. Apalagi di media sosial, kalau kalian posting sesuatu ngambil dari website orang, menyantumkan nggak sumbernya? Tapi banyak akun yang tidak kan, asal colok itu kan ya, asal kopas. Nah itu melanggar digital culture ya. Terus aspek lain adalah memproduksi informasi yang diskriminatif, ya, diskriminatif, penuh dengan prasangka, rasisme. Ada nggak influencer yang seperti itu? Yang suka bikin konten rasis ada? Yang kalian dulu pasti ada nggak? Bukan banyak sekali influencer memanfaatkan konten-konten seperti itu punya traffic ya. Nah, tapi dia udah melanggar prinsip digital culture. Berikutnya, saya kan agak cepat. Nah ini nilai literasi digital kita secara nasional ya 3,5. Bali masuk 5 besar nggak? Di indeks literasi digital provinsi? Hah? Tidak. Kenapa Bali tidak masuk? Berarti kurang ya? Kurang literate gitu ya berarti. Nah yang masuk 5 besar adalah 1 Jogja, 2 Kalbar, Kaltim, Papua Barat. Wow, mantap. Jawa Tengah. Wow, Bali masuk ya. Ayo tingkatkan literasinya. Literasi yang konteks tadi ya 4 kali. Nah indeks ini dia yang paling gede, indeksnya yang paling bagus adalah di digital culture. Yang paling buruk adalah safety. Jadi rata-rata dianggap netizen itu yang disurvei ya 10.000 netizen yang
diwawancara itu tidak punya kecakapan bagaimana mengamankan aset-aset digitalnya, gitu. Termasuk untuk akses informasinya, ya, akses informasi dan data. Jadi dia tidak peduli, misalnya bagaimana keselamatan datanya, keselamatan informasinya, seperti itu ya. Mudah bocor datanya dan lain-lain. Apakah pemerintah juga pernah kebocoran data? Hah? Apa aja yang teman-teman lihat? Hah? KTP. Ya, apa lagi? BPJS ya. Nah, datanya bridge gitu, ya. Dijual data warga negara Indonesia sekian juta. Kan gitu pernah ya, banyak ya. Orang-orang yang membobol sistem dan berhasil mengakses informasi identitas kita dan kemudian menjualnya di internet. Berikutnya, nah ini skor yang tadi ya, digital savvy paling rendah. Berikutnya, ini tentang media platform apa yang paling banyak digunakan. Paling banyak apa? Platform media sosial. WhatsApp dan Facebook. Masih ada yang pakai Facebook di sini? Gen Z nih? Masih ya? Satu orang. Katakan dong yang pakai Facebook. 1, 2, 3, 4. Ya? Masih aktif berinteraksi? Oh, ternyata. Sama keluarga mungkin ya, atau sama suka tunggal gitu ya. Panjang. Terus ini konteksnya begini ya teman-teman, bahwa ini tadi juga kita bahas, akses informasi orang sekarang itu sangat terkonsentrasi di media sosial. Jadi apa yang kita bagi di media sosial itu seolah-olah dianggap valid kan, ya, termasuk informasi dari instansi-instansi pemerintah kan, gitu. Jadi situasinya seperti itu Pak. Mau nggak mau, Ibu, mau nggak mau, lembaga publik sekarang kita harus dorong bagaimana sering-seringlah membagi informasi yang kredibel itu di medsos. Karena menurut data, sumber informasi netizen sekarang terbesar adalah platform media sosial. Nah, saya belum cerita nih berapa jamnya nih durasinya, akan membuat tercengang juga nanti betapa tingginya ketergantungan kita pada platform. Ya, kita merasa platform itu segala-galanya. Setiap hari baru bangun suka TikTok. Ya. TikTok berapa orang di sini? Semua? Serius ya? Begitu. Jadi otomatis semua hal yang digital itu dianggap benar, ya. Padahal tentu saja tidak. Tapi ini menjadi tantangan bagi lembaga publik ya, untuk mencoba beradaptasi. Bagaimana caranya meresume informasi di websitenya Pak ke platform medsos. Karena mereka benar-benar menjadikan medsos sebagai sumber informasi utama. Gitu. Bahkan media saja, ya seperti saya yang mengelola media, sangat merasa teman-teman itu tidak tahu alamat website media itu apa gitu, alamat aslinya, tahunya akunnya, ya, karena berita-berita dibaca dari akun medsos, ya. Nah itu tantangan di jurnalisme juga. Berikutnya, nah ini dia yang paling penting ketika salah satu musuh informasi adalah apa? Hoax ya. Kalian sering dengar kata ini ya. Nah, kalau hoax itu kategorinya ada 3.
misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Kalau misinformasi, ya, dia memang tidak tahu informasinya itu salah, tetapi membaginya. Benar-benar nggak tahu lah, nggak sengaja gitu ya. Kalau disinformasi, dia tahu itu salah, tapi sengaja membagi. Ya, itu bedanya ya. Kalau malinformasi gimana? Lebih dari dis, dia sengaja memproduksi untuk kepentingan propaganda khusus gitu. Ya, memang ada niatnya gitu ya. Untuk membentuk misalnya website hoax gitu, website berita hoax gitu, dan lain-lainnya. Nah, ini ketika warga mendapatkan informasi hoax, dia merujuk kemana? Dia nanya kemana sih? Paling banyak dia mencari di internet, ya, 55%. Kemudian 19% warga, lingkungan atau tetangga. Keluarga dan saudara ya. Nanya berarti ya di grup-grup keluarga gitu ya, grup WhatsApp keluarga nanya. Bahkan nggak ada yang nanya, langsung ikut aja juga. Ya, jadi ini informasi yang paling banyak beredar hoax itu di mana ya? Pertama di internet saja, yang kedua di lingkungan keluarga dan saudara, berikutnya warga, lingkungan, tetangga, ya, berikutnya, nah ini tidak mencari sama sekali. Ini sebaiknya kalau misalnya hoax itu diverifikasinya, informasi hoax itu gimana cara verifikasi ya? Ngeceknya gitu loh, nanya-nanya. Kalau di internet kalian biasanya buka apa? Memang berita hoax itu gimana? Tapi kalau nggak tahu itu hoax ya gimana? Nah aja kan? Gitu. Paling banyak dapat hoax di mana? Maksudnya di grup apa gitu? Grup keluarga. Ya itu. Nah, karena kalian sekarang sudah tahu cara mencek hoax itu sebenarnya gampang, ya, gampang sekali. Kalian rata-rata pasti pakai mesin pencari kan, misalnya Google ya. Kalian tinggal copy paste saja linknya, ya, atau fotonya di Google di first image gitu. Kalau foto ya nanti dia akan ngasih tahu ini dia informasi tentang hoax itu gitu. Jadi kelihatan, oh ternyata sudah tampil tahun lalu ini hoaxnya, oh berkali-kali lah udah di share, ya, atau di copy paste aja, ya, nanti dia akan muncul ini apa deretan informasi yang terkait dengan itu, dan teman-teman saja, oh ternyata ini informasi hoax yang udah tahun kapan itu di share ulang gitu ya. Berikutnya, nah ini terakhir dari saya. Pertama, untuk memastikan teman-teman mendapat akses informasi yang valid, ya, selalu melakukan verifikasi. Ya. Verifikasi itu seperti apa? Misalnya, tentu saja ketika teman-teman membaca informasi di medsos, jangan langsung disebar, ya. Apalagi yang provokatif. Yang provokatif itu biasanya banyak sekali yang provokatif ya. Yang paling sering itu adalah sentimen etnis misalnya, yang paling sering ya. Teman-teman perlu cek, jangan-jangan itu foto kapan, foto 10 tahun lalu, video 10 tahun lalu, izin boleh dipakai lagi. Paling sering seperti itu ya teman-teman ya. Ada foto apa atau video apa yang heboh, terus dikasih caption baru seolah-olah baru terjadi gitu. Paling sering, jangan langsung sebar, keep aja untuk kalian dulu. Nanti kalau serius kalian ingin tahu, kalian bisa cari kata kuncinya dan copy paste ya di mesin pencari. Nanti kalian menemukan sumber primernya gitu ya, sumber informasi awal. Membaca secara utuh, tidak hanya caption ya. Kita sering sekali di sini orang FOMO gitu ya. Tahu FOMO? Ya?
missing out ya, takut gitu ya, takut kalau nggak ikut-ikutan, takut itu aneh sekali ya. Kalau nggak ikut-ikutan itu malah gimana kayak buruk statusnya gitu. Dan orang-orang FOMO ini biasanya sumber penyebar hoax. Jangan dong jadi penyebar hoax ya. Gitu. Menimbang kredibilitas sumber informasi penting sekali ya. Teman-teman follow akun-akun yang memang kredibel ya, yang informatif demi kenyamanan kita ya, kesehatan jiwa kita lah gitu di internet. Mungkin teman-teman sering harus refleksi, perasaannya gimana sih ketika kalian scrolling 1 jam, 2 jam itu, merasa lebih bahagia atau merasa lebih was-was mulai hari-hari. Kalau kalian merasa was-was mulai hari-hari, mungkin yang kalian follow itu gak sehat buat kalian ya. Coba kalian cek ya. Nah, ini akses informasi, jangan lupa tadi sumber primer itu akun-akun resmi atau akun lembaga publik yang resmi ya. Kalau tidak tahu, carilah di mesin pencari, pasti akan muncul ya, pakai kata kunci ya. Seperti itu basic sekali ya, teman-teman, mungkin banyak yang nggak peduli juga. Meminta langsung ke lembaga publik, nah ini dijamin hak kalian oleh undang-undang KIP, gunakanlah, terutama ketika menjadi mahasiswa, apalagi saya wartawan ya, setiap hari kerjanya membuat informasi, pasti selalu mengakses informasi. Nah, kalau wartawan, kami nggak pakai mekanisme undang-undang ini karena terlalu lama kalau menunggu gitu misalnya. Kita ada undang-undang pers yang mungkin lebih cepat gitu untuk prosedur akses informasinya. Mencegah kebocoran data, teman-teman selalu ingat tentang keamanan ya datanya. Dan ini ada undang-undang baru sih ya, akan diimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Ini menarik juga kalau nanti teman-teman jadi deskripsi karena sangat berdekatan dengan undang-undang KIP ya, undang-undang perlindungan data pribadi. Oke, demikian Ibu Chandra. Mohon maaf kalau ada lagi, kayaknya nggak habis ya. Oh, ini undang-undang PDP sedikit aja, silahkan dibaca. Terima kasih Ibu. Baik, jadi sekalian, sahabat, kita 30 menit akan buka sesi pertama untuk 3 penanya. Kami silakan. Nanti sampaikan, sebutkan nama. Teman dari panitia mungkin untuk menyiapkan. Silakan adik-adik. Ini loh, udah ada Pak Dekan di sini, harus banyak pertanyaan. Nanti ada nilai. Baik. Di ini sebelah kanan. Ayo, ada bertanya atau mungkin semua sudah jelas ya. Ini di sisi kiri, silakan. Sebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini saya izin bertanya, namun sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Sutadewi dari angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tadi Bu Widya Suryani sudah menjelaskan terkait informasi publik, keterbukaan informasi publik yang dimana seringkali terdapat hoax di dalamnya. Kita tahu bahwa SDM kita ini belum, terkadang bisa dibilang belum mampu atau belum pas untuk menggunakan sosial media gitu. Terbukti dari banyaknya seperti tadi udah dilihat berdasarkan data tuh dari internet dan juga keluarga itu banyak sekali penyebaran informasi hoax. Terus kira-kira bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut? Karena kalau dikasih tahu pun kayaknya masih susah gitu. Apakah ada dari pemerintah bisa melakukan suatu gebrakan untuk mengurangi hal tersebut? Atau
kita sebagai mahasiswa juga harus melakukan apa untuk meminimalisir adanya hoax tersebut. Terima kasih. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Adik Sutradewi. Saya lanjutkan pertanyaan kedua, silakan. Silakan pertanyaan kedua dari sebelah sana. Lo, oke. Langsung Ibu Lode diberikan jawaban. Jadi pada intinya bagaimana nanti terkait dengan langkah-langkah pemerintah mungkin nanti akan kami teruskan ke Dinas Kominfo. Untuk Dinas Kominfo itu sudah mengambil langkah-langkah terkait dengan literasi media baik terhadap sekolah-sekolah. Nanti mungkin kampus yang belum disasar. Kemarin itu di tahun-tahun kemarin sudah menyasar sekolah menengah atas, SMP di Bali dan beberapa badan publik juga. Namun demikian nanti akan kami teruskan apakah ada untuk menyasar universitas ya Ibu, sehingga semua segmen masyarakat itu terpenuhi literasinya. Kami persilakan Bu Dewi. Terima kasih Dewi, panggilannya Dewi. Pertama, ini ada dua hal yang agak berbeda. Satu, akses informasi publik harusnya tidak boleh informasi yang bohong, ya. Informasinya harus valid, ya. Yang sering terjadi adalah warga tidak mendapatkan informasi yang diminta, gitu. Misalnya kalau di lembaga-lembaga publik, karena itu undang-undang KIP ini menjamin mekanisme, gitu ya, untuk akses informasi yang tidak dikecualikan, gitu, misalnya di lembaga publik. Nah, itu kita mau akses informasi publik dulu ya, tidak boleh mengandung unsur hoax, ya. Saya tidak tahu pernah ada kasus nggak Pak? Misalnya ada yang, atau Ibu, ada yang minta informasi terus informasi bohong gitu, pernah ada kasus nggak? Tidak ada kan? Atau informasi tipuan gitu, duplikat informasi palsu yang diberikan, ada? Dari lembaga publik? Belum ada ya? Nggak boleh ya, misalnya lembaga publik itu ada warga minta informasi terus ngasihnya informasi palsu gitu ya, itu bisa digugat ya Bu ya, atau disengketakan. Nah, sementara hoax ini lebih banyak adalah manipulasi informasi publik, ya. Jadi dia digunakan untuk kepentingan khusus, misalnya pemilu, ya. Banyak momen-momen gitu ya, momen-momen yang agak tinggi tensinya dan tiba-tiba ada informasi palsu yang beredar. Misalnya perang gitu ya, perang, konflik itu banyak ada informasi palsu, aksi-aksi misalnya seperti kasus-kasus kemarin reformasi di korupsi, ya pernah ingat nggak? Ya gugatan pada undang-undang Omnibus Law gitu misalnya. Ya, kan mahasiswa ya kan aktivis itu kan turun ke jalan, masyarakat sipil untuk menggugat informasi Omnibus Law gitu. Nah di situ banyak informasi palsu beredar. Misalnya nih mahasiswa dibilang apa gitu, ya mahasiswa di-backingi oleh siapa. Nah itu yang di-share di media sosial untuk tujuan propaganda, ya untuk memecah belah. Itu yang teman-teman perlu waspadai ya. Karena ciri-ciri informasi hoax adalah sesuatu yang sangat pengen teman-teman share. Ya, ketika teman-teman pengen nge-share itu pasti, nah hati-hati tuh. Kayaknya dia itu menguasai psikologi massa soalnya. Bagaimana membuat bahasa, membuat kata-kata, kalimat ya yang mengarahkan orang untuk nge-share gitu ya, untuk reposting dan lain-lain. Nah itu tipsnya adalah ditahan dulu ya, ditahan, jangan langsung share. Teman-teman coba copy paste sedikit satu paragraf, ya copy paste ke mesin pencari, ya
nanti pasti ada informasi yang sejenis di sana atau informasi yang mendukung di sana, misalnya berita, ya berita di media gitu ya, medianya teman-teman tahu bedakan kan akun media massa sama akun media yang bukan media. Nah itu perlu literasi juga tuh, ya. Cek, oh ini medianya kredibel gitu, teman-teman bisa percaya, silakan di share. Ya, tapi ketika teman-teman nggak bisa menemukan rujukannya, nah itu bisa jadi, ya bisa jadi itu informasi palsu atau hoax. Gitu sih, ya. Kalau secara teknis bisa sih saya ajarin, cuma di sini kita belum ke sana ya, karena kami di Balai Burung juga melakukan literasi digital untuk keamanan digital. Jadi kita punya teknik-teknik bagaimana mengecek sebuah foto atau video apakah itu palsu atau benar, itu ada, ya. Tapi yang paling gampang Google, coba aja Google reverse image gitu, cari aja reverse image Google gitu ya di mesin pencari. Nanti kamu akan bisa naruh link di sana, naruh foto di sana, nanti dia akan kasih informasi yang verifikasi gitu. Terima kasih Dewi, semoga menjawab. Oke, terima kasih Dewi, udah jelas ya Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Nilo, Bu Lode. Saya mungkin tadi Bu Lode bertanya apakah ada badan publik memberikan informasi palsu. Badan publik loh, badan publik ini suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan di sana ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang mempunyai kewenangan memberikan informasi, menyampaikan informasi melalui seluruh saluran media yang dimiliki. Saat ini Bu Lode paparkan bahwa badan publik sekarang sudah memiliki semua media informasi baik digital maupun langsung diminta juga. Tadi yang juga disampaikan bahwa memang tidak harus informasi itu semuanya berada pada informasi yang disediakan itu melalui permohonan, dan ada yang langsung serta-merta disampaikan melalui media yang tersedia. Sekarang saya lihat kami juga melakukan monet Pak Prof. Jadi kami memastikan badan publik itu memiliki website. Karena website itu adalah media yang formal. Kami tidak menaikkan bahwa pada saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Lode tadi, bahwa media platform-platform media sosial ini yang sangat dicari, yang menjadikan media yang menjadikan rujukan, dan ini dari badan publik juga memiliki. Dan kami juga sarankan untuk adik-adik juga, mungkin adik-adik mahasiswa ini kan cantik-cantik Pak, jadi memanfaatkan atau membantu untuk menyampaikan informasi terkait dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, apa saja programnya, prodinya melalui TikTok. Nanti mereka dibuat seperti itu Pak Dekan, sehingga sekarang media sangat menarik dengan kita tidak boleh juga bahwa mengatakan platform ini tidak baik dan sebagainya, semua bermanfaat, ini yang dimanfaatkan. Saya yakinkan Bu Lode bahwa kami badan publik, karena kami juga monet, dan segala indikator-indikator sesuai dengan keterbukaan informasi itu kami wajibkan untuk mengisinya, dan juga komitmen daripada badan publik, semua badan publik yang kami monet, karena memang sampai saat ini masih terbatas. Kami sasar adalah badan publik pemerintah, desa, BUMN, BUMD, dan juga terkait dengan badan publik instansi vertikal. Kami sudah monet, dan pada saat ini memang kalau kami bisa petakan yang sangat tidak terbuka, mungkin saja mereka bukan tidak terbuka, tapi ada yang tidak mengisi atau mengikuti daripada monet tersebut. Ini kami belum memastikan apakah mereka tidak terbuka. Namun demikian, di era keterbukaan saat ini tidak ada yang ditutupi, tidak ada, memang kecil yang harus dikecualikan melalui uji konsekuensi, sehingga apakah informasi itu ketika dibuka itu berdampak hukum pribadi, karena itu adalah ranah-ranah yang
Ketua Komisi Informasi, selain saya ditugaskan sebagai moderator, mungkin saya juga menyampaikan apa sih yang sudah kami lakukan di Komisi Informasi. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan kedua, silakan. Berarti sudah jelas semua adik-adik sekalian, atau mungkin malu karena ada Pak Dekan. Pak Dekan ini humble gini, beliaunya sangat humble, jadi tidak perlu mungkin takut. Mungkin saja adik-adik baru pertama kali melihat Pak Dekan ya, mungkin ya. Bisa saja Pak Dekan ini kan sudah ya, mungkin di awal-awal masuk kuliah itu sudah ada pembekalan dan sebagainya. Baik, karena semua Pak Dekan, karena semua ini sudah kayaknya sudah memahami, karena ini regulasi pasti mereka sudah baca. Ada yang belum pernah membaca atau membuka Undang-Undang 14 2008? Coba angkat tangan. Semua belum? Nah, setelah ini adik-adik saya, ini pribadi juga maupun institusi mengharapkan adik-adik membaca, karena di sana adalah hak. Seperti yang Pak Prof bilang tadi, bahwa undang-undang itu mengandung ada hak di sana, ada larangan dan ada sanksi. Nah, ketika hak adik-adik dilanggar atau dilanggar oleh dalam hal ini badan publik, itu adik-adik bisa mengambil langkah-langkah hukum, termasuk juga mensengketakan di Komisi Informasi. Tapi izin Prof dan adik-adik sekalian, di Komisi Informasi sejak terbentuknya 2012 memang sangat kecil sengketa informasi, Prof. Ini kami tidak mengatakan apakah saat ini masyarakat sudah terlayani oleh informasi, apakah akses informasi sudah dibuka oleh semua badan publik. Namun demikian, ini secara faktual dari 2012 baru 59 sengketa informasi. Ini kecil banget, kecil sekali. Saya tidak mengatakan apakah masyarakat ini sudah terlayani ataukah malas berurusan ribet. Memang ribet. Kalau kami mengatakan tak, karena butuh waktu, butuh biaya ketika mensengketa. Memang kalau di Komisi Informasi kami tidak mengenakan biaya sen pun. Tapi waktu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian untuk biaya transport, untuk waktu terbuang untuk hal tersebut. Nah, ini adalah kewajiban kami bagaimana mendorong badan publik untuk terbuka, menyediakan akses informasi kepada publik melalui segala saluran informasi. Sebelum, karena ini tidak ada lagi pertanyaan, Prof, mungkin Prof ada tambahan? Silakan. Sebenarnya tadi saya mau, kalau ada yang menanya, saya kasih pelayanan yang istimewa. Ya, karena kan ada yang mau dikasih pelayanan istimewa ya. Maksudnya informasinya ya. Jadi kalau ada masalah pun saya langsung masalahnya selesai semua. Ya. Jadi terima kasih Bu Moderator. Soal apa? Gadget ya, tadi sudah diberikan oleh Ibu, itu kan antara positif dan negatif ya. Jadi ada orang gara-gara postingan menjadi tersangka juga ya. Jadi ujaran kebencian seperti itu juga ke situ. Di Undang-Undang ITE sudah siap dia. Nah, walaupun ada juga perbuatan yang kecil kemudian menjadi masalah besar. Tapi ada juga gara-gara handphone ini orang kehilangan depositonya ya. Banyak di teknologi itu seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, gunakan yang paling standar saja. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, kembali kepada keterbukaan informasi, terutama yang adik-adik di Paris ya. Nah, itu boleh dilihat di situ ada PP-nya.
kewajiban notaris untuk melaporkan kepada transaksi yang potensi pencucian uang TPPU ya. Nah, jadi kalau orang transaksi di AD itu orang yang kemudian hasil dari korupsi, itu punya kewajiban untuk melaporkan. Ya, nah, sekarang notaris nggak bisa rahasia-rahasia itu. Yang kedua ada PP juga yang mengatur tentang notaris wajib mengenali pengguna jasanya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada PP, sudah ada ketentuan, itu orang akan mempunyai hak untuk melakukan haknya. Ya, itu yang bisa saya katakan. Jadi pada intinya hari ini adalah pencerahan terhadap keterbukaan informasi. Ya. Walaupun sebenarnya sudah terbuka Bu ya, dalam penggunaan alat-alat media seperti ini kan sudah diberikan permasalahan dan hal-hal yang harus dilakukan terhadap pengamanan. Ya, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Prof, Ibu D atas sebagai semuanya yang disampaikan, tentunya sangat bermanfaat untuk adik-adik kita. Saya yakin adik-adik sudah memahami, dan catatan saya tadi mohon untuk dibaca dan juga di-download sehingga adik-adik bisa memahami apa yang menjadi hak-hak adik-adik dalam mengakses informasi. Kalau saya simpulkan daripada apa yang disampaikan oleh Prof dan dengan Ibu Ketua Swap Institute tadi, bahwa pada prinsipnya bahwa berlakunya undang-undang keterbukaan informasi ini adalah suatu hak asasi manusia terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dan juga mewujudkan government bahwa pemerintah ini tidak boleh tertutup, harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa informasi sangat kecil yang ditutup atau dikecualikan, tapi seluas-luasnya untuk dibuka. Dan tadi juga kemudian menyampaikan bahwa sebaiknya memang melakukan permohonan informasi melalui permohonan secara tertulis sehingga tercatat. Ini kami kenapa garis bawahi Prof, adik-adik sekalian, karena cenderung kadang-kadang kalau tidak ada bukti permohonan itu diabaikan. Nanti ketika ada proses hukum, ada proses sengketa informasi di Komisi Informasi, kami tidak memiliki bukti-bukti bahwa informasi itu ditolak, tidak diberikan, dan seterusnya. Ini adalah kesulitan dalam pembuktian. Selanjutnya tadi juga Bu Lude sudah menyampaikan bagaimana kita cerdas menggunakan media sosial, cerdas mengakses atau men-share, dan juga kalau dulu mengatakan mulutmu harimau, sekarang jempolmu harimau. Nah itu tadi juga Prof sudah menyampaikan bagaimana kehati-hatian kita sehingga bagaimana adik-adik bisa kuliah dengan baik, dengan benar sampai selesai. Ini menjadi cita-cita dan harapan daripada fakultas, Pak Dekan dan kami semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, karena waktu juga mengejar kita, dan saya dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya sinar dengan hormat sekali. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ini kita berakhir buat kita semua. Baik, hadirin yang saya hormati, demikianlah sosialisasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Akhir kata kami tutup dengan para peserta. Mohon saksi. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi